Bayangin, tengah malam, hujan deras, janda cantik sendirian di rumah. Tiba-tiba, panggil tukang galon masuk. Dan anehnya, tukang galon itu nggak langsung pulang. Malah, mereka berdua bertahan sampai pagi. Kira-kira apa yang terjadi semalaman di rumah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Umi Story. Tempat kita mendengarkan kisah nyata yang penuh drama, haru, dan juga godaan. Kali ini aku bawakan sebuah cerita berjudul Kisah Nyata Janda Cantik Meminta Bantuan Tukang Galon. Awalnya terdengar sederhana, hanya seorang janda yang kehabisan air minum di malam hujan. Tapi siapa sangka, dari kejadian sepele itu muncul sebuah kisah yang membuat banyak orang salah paham. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, klik subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya makin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Namaku Erna, usia 36 tahun. Orang-orang di kompleks sering menyebutku janda cantik. Sebutan itu terdengar manis, tapi sesungguhnya menyakitkan. Karena di balik senyum yang kutampilkan setiap hari, ada sepi yang menggerogoti. Sejak 3 tahun lalu, aku menjalani hidup sendirian, mengurus rumah sendiri, berjuang sendiri. Malam itu, hujan turun deras, angin kencang membuat jendela bergetar. Aku duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal, menatap layar TV yang suaranya samar tertutup gemuruh petir. Rasanya malam itu terlalu panjang. Saat aku berdiri hendak membuat teh hangat, aku tersentak. Galon air di dapur kosong. Kuangkat sedikit, tak ada setetes pun tersisa. Ya ampun, kenapa pas banget malam-malam begini kehabisan air? Aku menggigit bibir, bingung harus bagaimana. Biasanya aku bisa menunggu sampai pagi, tapi malam itu tenggorokanku kering dan aku bener-bener butuh minum. Dalam hati, aku bimbang. Apa tega aku telepon tukang galon di jam segini? Ditambah hujan deras. Aku berjalan mondar-mandir di dapur mencari solusi. Tapi akhirnya aku ingat ada nomor tukang galon yang kutulis di kertas kecil di samping kulkas. Dengan ragu, aku menekan nomor itu. Suaraku bergetar saat menelpon. Mas, maaf, saya Erna di Blok C. Apa mungkin bisa antar galon malam ini? Saya benar-benar kehabisan air. Sejenak hening di seberang. Lalu terdengar suara berat menjawab. Waduh Bu, hujan deras banget. Tapi kalau Ibu perlu sekali, saya usahakan. Tunggu sebentar, ya. Hatiku campur aduk, antara lega dan tak enak hati. Aku menutup telepon, lalu duduk menunggu dengan gelisah. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruh petir membuatku sesekali menutup telinga. Sekitar 20 menit kemudian, bel rumah berbunyi. Aku buru-buru membuka pintu. Di sana, berdiri seorang pria dengan jas hujan sederhana. Wajahnya basah kuyup, namun tetap tersenyum sambil mengangkat galon di pundaknya. Maaf Bu, agak lama. Hujannya deras sekali. Aku terpaku sejenak. Bukan hanya karena lega, tapi karena entah kenapa, kehadirannya membuat malam yang sepi ini terasa sedikit berbeda. Pria itu menurunkan galon dari pundaknya, lalu dengan cekatan memasangnya ke dispenser. Tangannya kokoh, gerakannya tenang, seolah sudah terbiasa. Aku memperhatikannya sambil berdiri di pintu dapur. Rasa tak enak hati masih menggelayut. Terima kasih ya Mas, sudah repot-repot datang malam-malam begini, ucapku. Tidak apa-apa Bu, namanya juga kerja. Lagi pula, kasihan kalau Ibu sendirian kehabisan air, jawabnya sambil tersenyum. Belum sempat aku membalas, tiba-tiba, plak, rumah mendadak gelap gulita. Listrik padam. Suara hujan yang tadinya hanya jadi latar, kini terdengar lebih keras, menyatu dengan gelegar petir
yang membuatku tersentak. Astaga! Aku refleks menutup mulut. Jantungku berdebar kencang. Aku memang selalu takut mati lampu. Apalagi saat hujan deras seperti ini. Tenang Bu, suara tukang galon itu terdengar dari dekat. Mungkin cuma listrik padam sebentar. Aku menarik napas, mencoba tenang, tapi tetap saja rasa takut menguasai Mas. Boleh temani saya sebentar? Saya takut sendirian. Ia tampak terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya Bu, saya temani. Kami pun duduk di ruang tamu. Diterangi cahaya redup lilin yang sempat kusimpan di meja. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memperhatikan wajahnya. Meski sederhana, ada ketulusan di sana. Dan entah kenapa, kehadirannya membuatku sedikit lebih aman. Hening cukup lama. Hanya suara hujan deras dan angin malam yang menemani. Lalu, ia membuka suara. Sendirian di rumah, Bu? Tidak ada keluarga? Aku tersenyum pahit. Ya, anakku tinggal bersama ibuku di kampung. Saya lebih sering sendiri. Ia mengangguk pelan, matanya seolah mengerti. Pantas saja ibu berani telepon saya malam-malam. Kalau bukan darurat, pasti lebih milih tahan haus ya, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, meski di dalam dada masih ada rasa asing yang sulit kujelaskan. Malam itu, dalam gelap dan hujan, aku tidak hanya menemukan seorang tukang galon yang menolongku. Aku menemukan teman bicara. Dan jujur saja, itu sudah lama sekali tidak kurasakan. Cahaya lilin bergetar di tiup angin yang masuk dari sela jendela. Hujan di luar belum juga reda, malah semakin deras. Aku duduk di sofa, memeluk bantal, sementara pria itu duduk tak jauh dariku. Rasanya aneh seorang tukang galon basah kuyup kini menjadi tamu di ruang tamuku malam-malam begini. Mas, namanya siapa? Tanyaku, mencoba memecah hening. Rian. Bu, jawabnya sambil tersenyum. Kalau ibu, Erna, kataku singkat. Ia mengangguk pelan. Bu Erna tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Hebat juga ya, saya saja kalau sendirian pasti sepi banget. Aku menghela napas. Kata-katanya menyentuh. Sepi itu sudah jadi teman saya, Mas. Sejak ditinggal suami, semua harus dijalani sendiri. Kadang, bukan pekerjaan rumah yang berat, tapi rasa sunyi itu yang bikin sulit. Rian menatapku. Sorot matanya lembut. Saya paham, Bu. Hidup sendiri memang berat. Saya juga sering merasa begitu. Kerja sampai malam, pulang cuma ketemu kamar kosong. Kadang kepikiran, buat apa semua ini? Aku terdiam, tidak kusangka. Di balik seragam lusuhnya, ada hati yang sama-sama lelah. Obrolan kami pun mengalir begitu saja. Tentang kehidupanku sebagai janda, tentang perjuangannya mencari nafkah. Sesekali kami tertawa, sesekali terdiam lama. Hujan deras, gelap, dan lilin yang temara membuat suasana semakin akrab. Aku bisa merasakan jarak di antara kami perlahan menghilang. Rian tidak lagi sekadar tukang galon. Malam itu, ia menjadi teman curhat yang penuh perhatian. Aneh ya, Mas? Kataku lirih. Baru malam ini saya merasa ada yang benar-benar mendengarkan. Rian tersenyum. Mungkin karena kita sama-sama kesepian, Bu. Dan malam ini kita saling menemani. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Ada hangat yang tidak bisa kuingkari. Aku menatap wajahnya sekilas, lalu buru-buru menunduk. Degup jantungku terasa semakin keras. Di luar, hujan terus mengguyur tanpa henti. Tapi di dalam rumah, ada rasa lain yang perlahan tumbuh. Sebuah kedekatan yang tidak pernah kusangka sebelumnya. Malam terus berjalan. Jam dinding sudah menunjuk pukul 1 dini hari. Tapi listrik masih belum kembali menyala. Lilin di meja semakin pendek. Cahayanya meredup, namun justru membuat suasana terasa hangat, sekaligus intim. Aku dan Rian masih duduk di ruang tamu. Suara hujan deras di luar serasa jadi musik pengiring. Obrolan kami tak terasa semakin dekat, semakin pribadi. Mas Rian,
ucapku pelan. Saya sebenarnya jarang sekali cerita begini. Bahkan sama keluarga sendiri pun tidak. Ia menatapku dengan serius. Kadang kita memang lebih mudah terbuka sama orang asing, Bu. Karena mereka tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Benar. Selama ini aku merasa sendiri. Seolah tidak ada yang benar-benar peduli pada rasa sepi yang kurasakan. Dan malam ini, seorang pria sederhana yang bahkan bukan siapa-siapaku mampu membuatku merasa dihargai. Aku menunduk, memainkan jemari, lalu berkata lirih, "Tapi saya takut. Takut salah menafsirkan semua ini. Saya hanya terlalu lama sendirian." Rian tersenyum tipis, lalu menggeleng. "Saya juga sama, Bu. Kesepian itu berbahaya. Bisa bikin kita salah melangkah. Tapi malam ini, jujur saja, saya bersyukur bisa ada di sini, bisa menemani Ibu." Degup jantungku makin cepat. Ada kehangatan yang merayap di dada, bercampur dengan rasa bersalah. Aku ingin menolak, tapi aku juga tidak ingin ia pergi. Dan malam itu, kami terus berbincang tentang masa lalu, tentang mimpi, bahkan hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Seiring waktu, rasa takutku perlahan hilang, berganti dengan sesuatu yang jauh lebih hangat. Rasa nyaman saat ayam berkokok di kejauhan dan sinar matahari mulai menembus jendela. Aku menyadari satu hal. Malam yang mencekam karena mati lampu dan hujan deras justru menjadi malam yang takkan pernah kulupakan. Matahari pagi menembus tirai jendela, menyinari ruang tamu yang semalam gelap gulita. Lilin di meja sudah habis terbakar. Hujan reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyeruak ke seluruh rumah. Aku membuka mata, menyadari kepalaku bersandar di sandaran sofa. Di sampingku, Rian masih duduk dengan posisi setengah terlelap, kepalanya menunduk. Semalaman kami habiskan waktu dengan obrolan yang entah bagaimana terasa begitu panjang, sekaligus singkat. Sesaat, ada kehangatan aneh menyelubungi dada. Tapi kemudian, rasa canggung datang begitu saja. Aku buru-buru merapikan rambutku, lalu berkata pelan, "Mas, sudah pagi." Rian terbangun, mengusap wajahnya, lalu tersenyum canggung. "Oh, iya Bu, maaf, saya ketiduran." Aku menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, justru saya yang merepotkan. Kalau bukan karena saya takut, Mas pasti sudah pulang sejak semalam." Sejenak, hening, tatapan kami bertemu lagi. Ada sesuatu di sana, perasaan yang tak terucap, tapi jelas terasa. Aku buru-buru memalingkan wajah, takut kalau rasa itu terlihat jelas. "Bu Erna," Rian membuka suara, nadanya serius. "Semalam, saya senang bisa menemani. Tapi saya takut, jangan sampai Ibu salah paham." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Saya hanya ingin Ibu tahu, saya menghargai Ibu, tidak lebih. Lanjutnya, aku tersenyum pahit. "Saya mengerti, Mas. Justru itu yang membuat saya tenang. Terima kasih sudah jadi teman bicara di saat saya benar-benar butuh." Rian bangkit, merapikan jaketnya. "Kalau begitu, saya pulang dulu, Bu. Masih banyak galon yang harus saya antar." Aku mengangguk, meski dalam hati terasa berat. "Iya, hati-hati di jalan." Saat ia melangkah keluar rumah, aku menatap punggungnya lama. Ada perasaan aneh yang tersisa antara lega, rindu, dan takut. Malam tadi memberiku sesuatu yang berbeda. Rasa nyaman, rasa ditemani, rasa dipahami. Tapi aku sadar, hubungan ini tak bisa kulanjutkan sembarangan. "Bu Erna," Rian membuka suara, nadanya serius. "Semalam, saya senang bisa menemani. Tapi saya takut, jangan sampai Ibu salah paham." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Saya hanya ingin Ibu tahu, saya menghargai Ibu, tidak lebih. Lanjutnya, aku menutup pintu perlahan.
Rumah kembali sunyi, tapi kali ini kesepianku terasa berbeda. Karena aku tahu, di luar sana ada seseorang yang mengerti perasaan seorang janda seperti aku. Dan begitulah akhir cerita di bagian ini. Kisah seorang janda cantik yang hanya ingin meminta bantuan, tapi justru terseret dalam situasi yang penuh godaan dan salah paham. Tapi cerita ini belum selesai, teman-teman. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah hubungan mereka semakin dekat? Atau justru gosip tetangga makin memperkeruh suasana? Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya di part 2. Makanya, tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, serta share video ini ke teman-teman kalian. Karena di channel ini, setiap kisah selalu punya pelajaran dan kejutan yang tidak terduga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.